Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo Sobat Ngulik semuanya, kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Sobat Ngulik di rumah atau dimanapun Sobat Ngulik berada, di malam minggu kali ini bakalan ditemenin sama aku Yoma dan rekan aku Kak Hazel. Ngobrol tentang topik yang pernah kita bahas sebelumnya nih Sobat Ngulik, tentang ekspatriat. Wah, nyambung tentang topik kemarin nih Sobat Ngulik, ekspatriat itu adalah pekerja asing resmi yang tinggal secara sementara di negara di mana mereka bukanlah warga negara dan bertujuan untuk mencapai target karir. Wah, keren banget ya Sobat Ngulik. Nah, kalau topiknya udah keren, pasti narasumbernya keren juga nih. Langsung aja kita sapa bareng-bareng. Halo Kak Najmi. Halo Sobat Ngulik. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman Sobat Ngulik semuanya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang nih. Iya, Sobat Ngulik semuanya, semoga selalu sehat dan diberikan kesehatan oleh yang di atas. Nah, mungkin Sobat Ngulik semuanya udah penasaran banget nih ya sama Kak Najmi nih. Boleh cerita sedikit nggak Kak? Menyangkut tentang educational background, perjalanan karir, dan mungkin tentang personal life sedikit tuh Kak? Saya angkatan 42, agribisnis, IPB. Jadi agak kaget nih, ternyata udah tua banget. Saya tadi angkatan berapa? 55, 56. Jauh juga udah ternyata, nggak terasa. Berarti angkatan 42 tuh masuk tahun 2005. Waktu itu angkatan agribisnis 42 tuh angkatan pertama yang join ke Fakultas Ekonomi. Jadi tadinya kan sosek tuh namanya di pertanian, di Fakultas Pertanian, lalu angkatan 42 tuh angkatan pertama tuh yang jadi jurusan Departemen Agribisnis dan masuk ke Fakultas Ekonomi Manajemen. Jadi dan itu waktu itu juga yang pertama mayor minor. Kalian nggak tahu deh, sekarang masih pernah dengar mayor minor kan? Jurusan ya, mayor minor. Masih ada. Masih ya. Jadi dulu kita mayor minor pertama tuh angkatan 42. Jadi itu angkatan transisi sebenarnya, which is seru ya kan, karena kita jadi lumayan excited karena semuanya serba baru ya kan. Bahkan kalau ingat-ingat masa kuliah tuh ya belum ada himpro. Angkatan kita kan angkatan pertama, jadi kita yang ngebentuk himpro tuh dulu angkatannya. Terus seru lah karena juga kakak kelasnya yang satu jurusan beda fakultas kan. Jadi juga interaksinya juga agak dinamis ya kan. Itu dulu. Lalu saya udah menikah, istri 1, anak 2, satu umur 5 tahun, satu 4 tahun. Lalu waktu lulus tuh sebenarnya saya langsung kerja di Danone sebenarnya. Nah itu dari situlah tuh dimulai ceritanya nih. Ini kan mau lebih bahas tentang karir nih sebenarnya. Jadi waktu masuk Danone dulu juga awal mulanya tuh saya bener-bener di posisi di lapangan banget. Jadi tugas saya adalah dulu pertama kali tuh ngedevelop relationship dan project-project sama peternak susu sapi perah. Dulu saya join Danone Dairy itu dulu. Nah di situ benar-benar orang lapangan dan saya soalnya mindsetnya dulu nggak pengen kerja awal mulanya. Jadi waktu saya ini kalau bekas bos saya dengar nih marah nih kali. Karena pikiran saya dulu adalah saya nggak pengen kerja, jadi saya ambil aja kerjaan yang waktunya fleksibel. Jadi instead of saya nyari masuk MT lah atau apa, karena saya sempat keterima MT juga di perusahaan lain awal mulanya, cuma saya mikir, aduh kalau saya kerja yang kayak gitu lebih serius. Nah, sedangkan yang di sini ini saya ditawarin sebenarnya awal mulanya tuh bukan ditawarin sih, ada opportunity disampaikan dan itu nggak open vacation, nggak terlalu dibuka buat umum. Nah, itu saya diinformasiin sama bekas bos saya nih. Lalu saya tertarik karena dibilang ya kamu manage waktunya sendiri. Namanya kamu di lapangan kata dia ya kan. Nggak ada yang kontrol. Kamu kontrol diri sendiri dan ikut manage beberapa ada orang lapangan lain gitu kan. Saya mikir oke, menarik ya kan.
Saya ambil. Jadi saya punya flexibility tuh lumayan. Misalnya, saya bandel banget sih itu dulu ngatur waktunya. Cuma ya yang penting kan kita bisa ngedeliver apa yang di-expect dari kita sebenarnya. Cuma setelah berapa waktu masuk tuh, karena saya orangnya selalu suka sama yang saya kerjain. Jadi saya bukan tipe orang yang sangat sangat sudah nge-define tuh saya suka apa kadang-kadang. Baru kita misalnya ada orang yang memang dia jago banget mungkin bisa nge-define gue suka seni. Ya udah dia fokus di seni. Kalau saya kebetulan tuh bukan tipe orang yang saya kok kayak lumayan saya suka macem-macem gitu loh ya kan. Jadi dan saya selalu ketemu apa yang saya suka dari apa yang saya kerjain. Karena nanti saya cerita lebih lanjut masalah itu. Karena itu menurut saya penting sih mindset kayak gitu. Nah, jadi saya masuk, cuma lama-lama saya mikir, aduh, kalau kayak gini gue jadi karena saya lihat sekitar pas saya masuk tuh saya ini lumayan pengamat. Saya ngamatin orang yang masuk join kerja dan saya ternyata lumayan mengeluarkan effort kerja. Karena bukannya ternyata karena saya seru gitu kan, merasa seru, akhirnya saya mikir, kalau saya gini terus berarti saya juga serius kerja ini. Lihat-lihat nih udah 6 bulan gitu kan. Dan saya lihat orang yang posisi kayak saya itu udah 10 tahun posisi yang sama. Saya jadi mikir, berarti saya bukan di tempat yang pas ini, ya kan. Akhirnya saya coba cari jalan gimana caranya saya bisa, belajar yang lain, ya. Akhirnya, harus kita nemuin tuh, harus kerja terus cerdik, harus ketemu cara-cara cerdik, ya. Mana yang tadinya jadi tipikal orang lapangan saya lihatin tuh, banyak activity dia lakukan sendiri, dia benar-benar mengkoordinir peternak segala macam. Saya kepikirannya sederhana, kenapa nggak peternak mengkoordinir peternak misalnya. Saya saking bandelnya banget tuh, peternak tuh ada yang saya ajarin pakai komputer. Jadi yang submit data segala macam peternak sendiri. Dia happy karena dia belajar komputer dan dia jadi kayak, gue bisa komputer di kampung dia nih peternak nih ya kan. Nah dia suka tuh. Ya, saya happy juga karena saya nggak perlu input data lagi. Ya kan, dengan input data saya tinggal finishing reportnya segala macam. Itu dengan kayak gitu saya punya banyak waktu. Dengan saya punya banyak waktu, saya bisa ngerjain yang lain di luar dari yang orang-orang yang di tahap saya ngerjain gitu loh. Sehingga mungkin ya itu bos yang bagus akan melihat kita bahwa ini orang mungkin punya waktu dan dia bisa di yang lain. Akhirnya instead of megang satu tempat, saya mulai tuh koordinir seluruh wilayah Jawa Barat. Karena saya punya waktu kan, ya kan. Nah, terus tuh saya mikir, aduh, apalagi nih gitu kan. Dan kebetulan tuh ada case waktu itu. Jadi saya kerjanya tadi nge-develop nih, bukan membeli. Sekarang saya tuh kerjanya di procurement, membeli sesuatu. Jadi dulu nge-develop supplier itu part of supplier development. Dulu sourcing and supplier development dulu namanya. Lalu saya ngelihat namanya juga kamu sourcing, yang paling penting adalah membeli. Saya pengen belajar membeli. Kebetulan ada satu masalah di regional lain waktu itu di Jawa Timur, lalu saya dikirim ke sana tuh. Wah, saya benar-benar belajar tuh. Benar-benar belajar, ngerjain, akhirnya mulailah tuh selain megang project di Jawa Barat, saya jadi nge-leading untuk sourcing susu di Jawa Timur. Saya udah mulai cakupannya ini nih, saya belum beli di Jawa Barat, tapi saya udah megang Jawa Timur, tapi untuk seluruh project saya megang yang Jawa Barat. Saya mulai implement project yang sama di Jawa Timur, jadilah nih saya skopnya semakin luas tuh. Ini karir saya nih. Lalu dalam kayak setahun setengah, akhirnya saya megang seluruh susu akhirnya. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, saya jadi sourcing susu tuh. Lalu ada orang-orang yang ngerjain project-project di lapangan tadi tetap ada ya. Lalu saya juga sambil belajar karena bos saya itu ngerjainnya fresh milk dan dairy ingredient. Dairy ingredient tuh produk turunannya susu. Ya, jadi kayak penggantinya karena kalau kita beli susu tuh yang dibutuhkan kan protein dan fatnya, misalnya konten susunya. Nah itu bisa dapat dari fresh milk, bisa dapat dari misalnya susu powder misalnya. Jadi saya belajar juga tuh. Nah saya mulai tahun ini saya mau belajar apa ya gitu kan. Saya mulai mau belajar saya mulai ketemu tuh, saya mulai masuk kantor. Tadinya kan saya di lapangan tuh, terus masuk kantor kan jadinya. Masuk kantor, saya lihat di sini ada orang R&I, seru juga R&I. Karena yang saya beli itu sebenarnya adalah orang-orang R&I ini yang mikirin, ya kan, apa sih formulasi yang pas. Nah ini good things-nya adalah di tempat kita tuh mungkin sourcing itu akan beda-beda. Nanti mungkin kalian bakal perlu saya jelasin procurement tuh gimana. Karena di tempat lain tuh bakal beda-beda. Kalau di sini kebetulan kita dituntut untuk selalu
bukan simply kamu misalnya kamu beli ini deh, nggak kayak gitu. Kita even ikut mikir di market ini ada apa. Sehingga nih saya mikir saya perlu ngerti juga nih tentang R&I, tentang research and innovation misalnya kan, tentang research and development. Jadi ya saya mulai ngerti itu, belajar formula, nggak belajar banget, simply saya ngerti mereka tuh butuh apa, berapa persen segala macam, kira-kira yang dia cari apa sih gitu loh. Dan saya mulai nyari, misalnya kalau di market penggantinya apa untuk itu, yang mungkin bisa lebih bagus kualitasnya, yang bisa harganya lebih kompetitif, many things, ya kan. Nah, dah selesai itu saya di situ, saya pindah ke Danone Waters. Nah, Danone Waters itu masih dalam Danone nih. Karena saya waktu itu ditanya kamu mau stay atau gimana nih? Karena waktu itu sempat Danone Dairy kan akhirnya dijual ke lokal grup, nggak di Danone lagi, Danone Dairy Indonesia. Nah itu saya sempat ditanya, kamu kalau stay gimana? Saya waktu itu bilang saya mau stay tapi saya nggak mau disusul lagi. Karena saya akhirnya tuh saya punya pattern. Saya secara berkala tuh selalu minta yang berbeda. Makanya kalau dilihat tadi tahun pertama saya banyak di lapangan, habis itu saya megang susu Jawa Timur, habis itu megang semuanya, habis itu saya pengen belajar tentang dairy ingredient, ya kan. Akhirnya saya masuk ke packaging di Danone Waters. Nah di situ saya belajar packaging, belajar tentang plastik segala macam, ya kan. Itu seru sih. Dan nanti kalian bakal bingung, saya ini lulusan sarjana ekonomi. Waktu saya ngerjain susu, bayangin saya ngomongin protein, ngomongin tentang fat, ngomongin total solid, ngomongin kandungannya susu, ngomongin pakannya ternak. Habis itu pindah ke plastik. Ngomongin strukturnya plastik, ngomongin packaging, rigid plastik, segala macam, ya kan. Ekspor impornya gimana. Seru. Nah, setelah berapa waktu saya akhirnya ada peluang buat pindah lagi. Pindah lagi akhirnya saya ngelit yang namanya tuh professional services kategori. Itu beda lagi. Itu benar-benar kalau ditanya itu agak susah. Kamu ngurusin apa sih professional? Saya akan jelasin di yang namanya procurement itu ada yang namanya beli raw material, ada yang beli packaging material, ada yang ngurusin logistik, which is dealing warehouse, transport segala macam. Ada orang yang ngurusin spare part dan mesin, capex, ya. Sisanya itu di professional services. Jadi saya ngelit kategori itu ngurusinnya dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung itu maksudnya kamu ngomongin dari nyewa kantor kamu, dealing sama airlines misalnya, ngurusin insurance, ngurusin third party employee misalnya, ngurusin catering, segala macam. Banyak banget, ada 36 kategori itu. Nah, saya sempat ngelit itu terakhir. Lalu terakhir setelah Danone Waters saya ada integrasi itu, akhirnya saya ngelit professional services untuk Danone Waters dan Danone Specialist Nutrition Indonesia. Jadi digabungin tuh procurement-nya akhirnya se-Indonesia jadi satu tim doang. Nah, saya ngelit buat Danone Indonesia-nya yang professional services. Lalu terakhir akhirnya ada opportunity lagi, saya akhirnya pindah lagi tuh ke flexible packaging global sekarang. Ngurusin direct food contact flexible kategori packaging global. Jadi sebenarnya saya bukan pindah ke Netherlands nih bukan jadi Danone Belanda sebenarnya. Karena di sini tuh kayak central procurement-nya. Nah, saya ngurusin buat global. Jadi malah sebenarnya beli buat Belandanya nggak sebanyak. Banyak tuh. Saya mungkin lebih banyak misalnya dealing terkait ya Europe, Noram, Latam, North America, Latin America, gitu, Asia. Gitu sih. Ya sekarang sudah 9,5 tahun kali kerja, kurang lebih. Wah, Gitu menarik sih. banget kan Najmi. Berarti benar-benar mulai dari awal yang tadinya ada di bagian peternakan, terus habis itu lanjut ke bagian water, terus lanjut lagi ke professional services dan flexible Packaging. flexible packaging tadi ya. Kalau misalkan lihat dari Kak Najmi tadi kan ngomongin dari Danone juga ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, Danone tuh banyak banget ya Kak sektor untuk pekerjaannya seperti itu. Nah, kalau misalkan boleh boleh cerita sedikit dong Kak mengenai Danone itu sendiri. Kayak sebenarnya ruang lingkupnya itu sebesar apa sih? Kayak gimana sih Kak? Danone. Danone ini kalau saya coba dari yang global dulu, Danone ini tuh dia punya namanya fresh dairy product dan plant based product, which is kayak
Activia, ya kan, Alpro kalau di luar yang atau misalnya atau Silk atau macam-macam. Itu dia nomor satu di dunia. Jadi fresh dari produk dan plant dari base dia itu dia nomor satu di dunia. Lalu dia punya namanya Advanced Medical Nutrition. Itu kalau di Europe dia nomor satu. Lalu dia punya Waters, Packed Waters, itu dia nomor 2 di dunia. Lalu ada Specialist Nutrition, dia nomor 2 di dunia. Jadi kalau ngomong range produknya dia lumayan luas. Cuma kalau diperhatiin dia sebenarnya ini tipikal perusahaan yang sangat loyal dan ini sama visi dan misinya. Jadi visi dia itu kan untuk apa? Membawa kesehatan buat apa? Manusia sebanyak-banyaknya. Makanya fokus produknya juga kesehatan tuh. Air kan buat kesehatan, lalu susu ya, lalu kayak yogurt gitu-gitu. Jadi range produknya itu lumayan luas. Nah, kalau kita balik ke Indonesia, di Indonesia tuh mungkin banyak yang nggak terlalu aware. Misalnya kayak Aqua itu Danone, ya kan. Fit itu Danone. Levite itu Danone, Maison itu Danone. Lalu di Indonesia itu Specialist Nutrition tuh ada SGM, Bebelac, terus Nutrilon misalnya produknya ya, lalu Lactamil. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, dia yang lebih kuat tuh memang kayak strateginya, memang yang brandnya yang lebih kuat instead of nama company ya. Jadi orang kayak kadang-kadang nggak terlalu aware bahwa kayak Danone dan SGM itu satu perusahaan sebenarnya, ya kan? Atau kayak Bebelac dan SGM itu satu perusahaan sebenarnya. Nah, itu orang yang nggak aware. Jadi dia lumayan gede banget. Dan nggak aneh sih kalau orang nggak terlalu dengar nama Danone-nya karena dia yang ditekankan ya Aqua-nya misalnya kan, atau SGM-nya instead of Danone-nya. Tapi ya itu sih, sebenarnya itu under satu company. Wah, berarti Danone ini memang perusahaan yang udah bagus banget, udah gede gitu ya, Kak. Maksudnya udah nomor satu di dunia, nomor dua, kayak gitu. Terus habis itu dia juga brandingnya bagus berarti untuk produk-produknya gitu ya, Kak. Mm-mm. Nah, kalau kayak gitu juga kita bisa tahu nih ya, kenapa kok kakak milih Danone gitu ya, Kak. Tapi aku masih tertarik nih, Kak. Kenapa kok kakak mau memilih untuk bekerja di bidang supply chain nih, Kak? Role-nya tuh seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa gitu, Kak? Ini bakal sekali lagi balik lagi dengan kalau saya misalnya ditanya apa dulu saya milih, ya. Ini juga akan balik ke apa akan lumayan relate nih sama teman-teman apa sobat ngulik yang masih kuliah. Saya pasti banyak dengar sebenarnya orang banyak yang akan suggest kalian apa temukan passionnya kalian, ya kan, lalu fokus develop yourself, ya kan, follow your passion, which is true, ya saya bisa bilang, dan good advice saya bisa bilang. Tapi kamu harus cukup fleksibel dan jangan making any judgment sebelum kamu tahu kadang-kadang. Karena saya mungkin hari ini tuh dunia kuliah kalian udah lebih terbuka sih wawasannya. Mungkin waktu zaman saya ya saya belum belum apa terlalu sibuk main kali ya, jadi nggak terlalu banyak tahu dunia kerja. Karena kalian tahu nggak sih ada yang namanya, saya bukan supply chain, makanya saya ngerti karena kamu bilang supply chain tuh karena di sebagian tempat procurement tuh satu sama supply chain. Tapi kalau di Danone beda dia. Nah, saya itu cycles and procurement sebenarnya namanya. Sekarang saya nanya, kalian tahu nggak sih procurement sekarang kuliah? Itu tuh bukan satu hal yang apa namanya terkenal gitu, ya nggak sih? Orang akan ngomongnya sales, marketing, ya kan? Oh, mungkin ada yang mikir, oke, HR kayaknya seru, finance and accounting, oke, ya. Tapi siapa sih ngomongin procurement? Ya nggak sih? Nggak sejujurnya. Rame. Akan kalian ketemu, lo mau nggak kerja di procurement? Apa itu procurement? Gue Iya, pengennya sales sih, ngerti nggak sih? iya. Exactly, itu poin saya. Jadi kalau kamu udah kadang nge-define, oh gue bukan gue sih itu. Kita bisa jadi akhirnya losing an opportunity yang mungkin kalian sebenarnya bakal suka. Jadi find your passion is a good thing, ya. Tapi be flexible. Be flexible karena kadang kita nggak tahu. Simply kita belum waktunya ngerti semuanya gitu loh. Tapi tetap bagus kok mengerti diri sendiri, tahu maunya apa itu penting.
Tapi being flexible itu nggak kalah pentingnya. Karena bisa jadi kita belum tahu, gitu kan? Itu yang terjadi sama saya sih sebenarnya. Saya lumayan being flexible, terutama kalau story-nya saya tadi saya nggak pengen kerja. Saya pengen dagang atau apa ya. Cuma ada opportunity ya lebih karena flexibility waktu itu dan masuknya kan bukan lebih ke procurement dulu kan development. Jadi kan supplier development saya dulu partnya. Nah, itu saya oke, seru kayaknya ketemu orang, ngobrol segala macam ya kan. Saya nggak pernah membayangkan waktu kuliah saya bakal kerja jadi profesional procurement hari ini. Nggak pernah saya bayangin. Jadi kalau ditanya kenapa saya milih procurement, saya honestly nggak pernah milih procurement. Ya. Cuma waktu saya masuk, saya kayak tersesat namanya, ya kan. Dan kalau kamu lihat nih, saya bukan tipikal yang mendevelop diri saya jadi expert di satu. Karena saya pengen muter-muter. Mungkin di masa depan saya pindah dari procurement ke sales atau apa. Cuman hari ini saya masih di procurement nih 9 tahunan, tapi saya selalu pindah-pindah. Kalau kalian perhatiin tadi saya ngurusin fresh dairy product, ya kan, lalu saya pindah ke packaging yang rigid packaging, lalu saya pindah ke professional service, lalu ke flexible packaging. Saya pengen banyak, karena saya nggak mau jadi misalnya ahlinya rigid packaging, saya nggak mau. Gitu. Saya pengen ngerti banyak, saya pengen belajar macam-macam, seru aja gitu loh. Nah, jadi dari situ sebenarnya saya akhirnya nih setelah 9 tahun kerja, yang 9 tahun lebih sih, mungkin 10 tahun ya, saya nggak ngitung banget sih. Tapi yang saya sadarin banget adalah ternyata saya tuh orang yang lu ngerjain yang lu suka, ini nggak sih lu kerja di bidang yang lu passion nggak? Saya nggak setuju passion itu di bidang ternyata. Bidang tuh bisa apa aja. Kamu bakal tetap ketemu sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu berusaha ketemuin. Kalau kayak saya tahu banget 2 hal yang saya paling suka. Saya suka belajar hal yang baru, saya suka tahu yang baru. Saya bisa deep dive sesuatu tuh lama untuk sekedar ngerti, saya suka. Yang kedua, saya suka ngerubah sesuatu tuh, gimana caranya mengimprove sesuatu. Jadi saya nggak akan biarin tuh, ya bukan bukan nyari kesalahan, beda ya, kita berusaha buat dia jadi lebih baik. Nah itu saya suka banget. Jadi akan ada project apa, saya initiate project apa. Nah, 2 hal itu kalian bisa temuin ngerjain apapun sebenarnya. Jadi saya sekarang kalau ditanya, "Lu, ini nggak sih, passion-nya di bidang procurement?" Nggak juga. Kalau ada yang nge-challenge saya buat pindah ke manufacturing misalnya, oke, mungkin menarik, gitu loh. Dan yang ketiga, karena saya suka belajar, saya jadi bukan orang yang terjebak dengan, "Wah, kayaknya gue nggak bisa deh." Ngerti nggak sih? Ya in fact saya selalu mulai sesuatu dari yang nggak bisa, gitu loh. Ya kan saya nggak ngerti apa-apa, coba ngomongin protein, fat, saya mikirin pakan ternaknya, mana ngerti saya sama sekali. Tapi ya hidup baik-baik aja, ya kan? Dan menurut saya malah better ngerjain yang kamu nggak tahu. Kamu belajar. Satu hari ilmu yang kamu sudah tahu tadinya, itu nge-complete dengan yang kamu sedang belajarin sekarang. Kamu bakal bawa banyak knowledge yang bisa akhirnya tuh, bermanfaat buat yang kamu kerjain. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Nah itu contoh. Jadi kalau dibilang, kenapa saya milih procurement, saya honestly nggak pernah milih procurement, honestly. Saya lebih ke, ya mungkin, terjeblos, cuma karena saya akhirnya ngerti, akhirnya saya sukanya adalah belajar sesuatu yang baru dan ngedevelop sesuatu, ya we can do it dimanapun sebenarnya, ya kan? Gitu sih. Nah, tuh Sobat Ngulik, berarti kalau misalkan kayak gitu, bagus untuk bekerja sesuai passion kita, tapi ingat kita harus fleksibel juga, gitu ya, Kak? Ya, dan sekali lagi passion tuh, siapa sih yang nge-define passion sebenarnya? Apakah passion itu di satu bidang? Definisi passion itu juga harus ngerti, ya kan? Passion-nya adalah, sebenarnya gue passion-nya adalah ketemu orang, discuss gitu-gitu, itu passion bisa jadi. Instead of passion gue adalah HR. Belum tentu kan passion itu harus bidang. Nyambung auto saya. Jadi itu yang buat kita lumayan fleksibel. Saya soalnya ngelihat beberapa orang yang baru lulus tuh kadang-kadang terjebak sama mindsetnya sendiri gitu loh.
Tapi itu bukan passion gue. Sekarang dicecer, ngerti nggak lu ini tuh apa sebenarnya? Nggak ngerti. Ya ternyata nggak ngerti-ngerti banget. Dia losing an opportunity to learn something simply karena dia mindsetnya bilang that's not my passion. Hmm. Ngerti nggak? Mhm. Jadi be careful. Itu important tapi be careful. Berarti kalau kayak gitu kita harus mencari tahu lebih banyak juga dan kayak sebenarnya mengerti diri kita lebih juga ya Kak untuk tahu sebenarnya passion itu apa sih untuk kita sendiri. Exactly. Oke, siap Kak. Nah, mungkin ngomongnya mengenai skills juga nih Kak, mengenai kemampuan yang diperlukan oleh kita generasi yang nanti akan bekerja seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan menurut Kak Najmi sendiri nih, apa sih Kak yang harus dipersiapkan oleh anak muda yang ingin berkarir mungkin sebagai ekspatriat seperti itu, atau mungkin karir-karir yang lain seperti itu Kak? Pertama tuh saya bisa bilang kita harus gini. Ini sama kayak tadi kalau dibilang passion. Sekarang kita ngomong kita harus punya plan. Saya lumayan orangnya tuh agak-agak ambigu sebenarnya. Orang akan ngomong kan, orang bakal banyak ngomong sama kalian. Find your passion, terus punya plan yang clear. Plan penting. Punya plan itu penting karena kamu bakal perlu namanya jalan tuh kamu perlu punya tujuan, ya. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, kamu akan sulit nge-define step. Simpelnya gitu. Tapi ngomongin plan, plan itu tuh juga kamu harus ini punya mental yang lagi agak fleksibel. Harus being fleksibel. Karena plan tuh namanya plan tuh ada namanya plan jangka panjang, ya. Nah, kita kan akan nge-define tuh plan-plan jangka pendeknya. Kamu jangan selalu ngelihat plan itu jangka pendek aja, itu juga salah. Kamu perlu ngedesain sebenarnya. In the next 10 years, kamu tuh mau ngapain? Bisa jadi. Ya kan? Nah, menuju itu tuh kamu akan harus nge-define. Untuk menuju ke situ tuh kamu gimana, ya kan? Nah, yang short term ini yang kadang-kadang agak fleksibel. Ya. Misal kamu cita-cita gue 15 tahun lagi gue jadi sekjen PBB misalnya, ya kan? Let's say. Terus berarti kan kamu mikir tuh, oh berarti gue harus nge-apply ke PBB, ya kan? Entah gimana caranya. Mungkin sekarang berarti gue harus belajar A, B, C. Terus ternyata pas lulus kerjanya di bank. Sekarang udah mikir, oke, gue fail, udah long term vision gue udah nggak akan tercapai. Bukan kayak gitu. Kamu cuma harus being flexible sama plan kamu. Karena mungkin ada jalurnya, ya kamu harus cuma mikir gitu loh, dengan yang kamu punya sekarang, kira-kira jalurnya kayak gimana. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Sa- em, Saya dulu pernah mikir tuh misalnya nih ini sederhana banget nih. Saya di di waktu lalu tuh saya selalu mikir saya akan pernah tinggal di luar negeri. Sekali lagi ini bukan buat gaya-gayaan, bukan. Simply saya cuma karena saya ngerantau dari kampung. Saya ini dari Jambi, ya, kota kecil. Terus saya ke Bogor kuliah, terus kerja di Jakarta. Saya kayak ngelihat, ih, betapa dunia ini beda. Dunia ini luas. Saya nggak mau spend seumur hidup saya di Jambi ternyata. Karena dunia ini luas, ya kan? Kamu bakal ngerti banyak hal segala macam. Nah, dari situ saya pikir, dunia mungkin lebih luas lagi, ya kan? Saya pengen punya experience yang di different culture, pengen itu experience aja pengen. Nah, dulu saya pernah mikir kayak gitu. Jalurnya apa? Jalurnya paling gampang dulu apa? Cari beasiswa, ya kan? Nah, cuma di masa lalu um, saya pernah sempat ada peluang lah untuk nyari beasiswa waktu lama dari lulus gitu. Cuma di satu sisi saya ada keperluan keluarga juga nih, ya kan? Perlu kerja untuk ya ada keperluan lah untuk keluarga segala macam. Saya anak pertama by the way. Nah akhirnya waktu itu saya mikir apa kita fail? Apakah nggak mungkinnya? Belum tentu juga kan. Somewhere in the future saya bakal tetap lakukan. Cuma gimana jalurnya orang gue di lapangan main sama peternak,
Tapi kan saya lihat, saya masih ada jalurnya, at least Danone. Ini pikiran bego-begoan aja sih. At least Danone ini kan global company, gitu loh, ya kan? Ya tinggal dicari jalurnya gimana caranya, ya nggak sih? Ya akhirnya dari situ. Nah, semakin apa? Bahkan saya sering ditanya teman saya waktu saya misalnya ikut konferensi di mana gitu. Saya nggak ambil cuti, nggak jalan-jalan loh, beneran deh. Teman saya suka nanya, "Lu gila ya, kesempatan jalan-jalan," padahal saya bilang, "Enggak, saya beneran deh, saya bukan tipikal yang pengen banget jalan-jalan sendirian gitu, nggak terlalu pengen, saya pengen tinggal. Saya nggak mau 3 bulan, saya nggak pengen. Kalau cuma mau nggak lu 3 bulan? Nggak pengen saya. Saya pengen sempat tinggal 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa gitu loh. Saya pengen pernah tinggal, minimal setahun lah ceritanya." Akhirnya ya udah dari situ karena kita ngomongin, ambition, long term ambition, ya kamu juga akan at least tuh geraknya ke arah sana gitu loh, ya kan? Waktu ada koneksi sama orang global, saya making relationship, build your network, ya kan? Yang saya bahkan nggak tahu network itu entah kapan bergunanya, gitu loh. Ya kan? Jadi akhirnya ya pertama kamu harus punya plan. Tadi ini balik ke pertanyaan kamu, saya soalnya pengomong banget, saya bisa ngalur ngidul kemana-mana nih. Mohon maaf. Jadi pertama kamu harus punya plan, long term plan. Tapi untuk menuju long term plan, kamu harus define your short term plan. Nah, and being flexible with this short term plan. Ya, dia berbelok sedikit di satu titik, nggak necessary itu apa? Not necessary itu fail. Kamu lari ke sini. You just need to find a way, gitu loh. Ya kan, jadi itu oke gitu loh. Dan even bahkan kalau kamu nanti udah 10 tahun in the next 10 years, mungkin kamu bahkan tuh mikir bahwa even your long term plan ini bisa jadi a bit flexible gitu. Kayak saya ngomong, apakah tinggal di luar negeri itu long term plan saya? Bukan, itu salah satu jembatan saya menuju my long term plan. Ya kan? Saya butuh equip diri saya dengan experience yang pernah di different culture, gini-gini ya kan. Jadi itu kayak personal ambition dan juga professionally will help me gitu loh. Ya kan? Jadi harus pintar kamu merangkai yang kayak gituan. Dan itu nggak bullshit, beneran nggak bullshit. Ya, akan orang-orang banyak theoretical ngomong segala macam, kamu bakal bisa banyak banyak banget buku yang ngajarin kamu kayak gitu. Make it simple gitu loh. Kamu pengen apa? Ya, dan nggak usah takut sekali kamu define, gue tuh sulit loh nge-define long term gue tuh maunya apa. Which is true. Banyak orang yang sulit dia nge-define mau apa. Ya, define aja yang kamu pengen dulu. Nanti kan kamu bisa ganti. Ya kan? Being flexible. Kamu akan hidup dan tumbuh dan kamu bakal nambah banyak pengalaman, bakal nambah banyak pengetahuan. Itu bisa jadi di-adjust gitu loh. Cuma akan salah kalau kamu jalan tanpa tujuan. Kan gitu. Iya kan? Karena kalau kamu jalan tanpa tujuan, kamu nggak tahu apa yang kamu harus siapin. Kayak gitu loh. Kalau kamu mau tiba-tiba di tengah jalan pengennya ke gunung, ya kamu nggak nyiapin diri, ya ribet kan, makanannya kurang lah, pakaiannya kurang lah, pakainya baju mau ke pantai lah, kedinginan, nyambung nggak sih? Beda kalau kamu sudah menyiapkan diri dan nanti kalau berubah pikiran, ya kamu kan bisa belokin apa yang sudah kamu pelajarin segala macam ke tujuan yang baru misalnya. Itu punya plan, goal itu penting. Tapi stay flexible. Yang kedua, anak kamu spesifik banget nanyanya gimana caranya kita bisa misalnya punya experience kerja di luar, adalah yang paling penting kamu punya mindset bahwa mereka nggak, sorry ya, maksudnya mereka nggak, bahwa kamu bisa, bahwa tuh kita nggak inferior, bahwa kita nggak inferior. Itu bakal ngerubah cara kamu ngomong, cara kamu duduk, cara kamu nyiapin sesuatu, cara kamu meeting, ngerti nggak sih? Beda kalau kamu feeling inferior, gitu loh. Kalau kamu udah mikir, gue kayaknya, mereka kayaknya jago banget deh, gitu loh. Nah itu, kamu juga udah mau ngomong takut salah, mau punya inisiatif, akhirnya akan ngeblok kamu. Hmm? Making mistake itu biasa. So don't be afraid making mistake, gitu loh. Jadi yang kamu harus paling penting ya dari sekarang, dari kuliah itu kamu juga jadi orang, jangan jadi orang inferior. Itu penting. Dan nggak ngecilin orang lain loh ya. Buat kita jadi tidak merasa inferior itu bukan berarti kita anggap orang lain bego. Nggak kayak gitu.
Nyambung kan? Jadi kamu juga harus punya mental bahwa gue mau, gue bisa gitu loh ya kan. Gue bakal berusaha. Gue mungkin sekarang belum bisa, gue bakal bisa nanti dengan gue berusaha. Gue mungkin bakal banyak buat salah, gue bakal belajar, gue bakal perbaiki dan bakal lebih baik lagi. Ngerti nggak sih? Jadi itu mindset yang perlu. Dan kuliah itu tempat yang paling pas buat belajar. Ya, nggak ada risiko berbuat salah gitu loh. Di kuliah tuh nggak ada resiko kecuali fatal banget misalnya kamu jadi penjudi apa nggak develop habit judi ya itu fatal misalnya ya. Tapi menurut saya tuh di kuliah tuh tempat yang bener-bener kamu bisa belajar macam-macam. Belajar itu banyak hal gitu loh. Belajar di kelas itu penting ya. Hmm. Tapi jangan di limit dengan cuma belajar di kelas ya. Hmm. Ada orang yang bilang orang yang aktif organisasi bakal bilang organisasi tempat belajar. Jangan limit cuma di organisasi. Saya lihat banyak orang yang maju di professional life, padahal dulunya nggak pernah ikut organisasi. Tapi dia aktif misalnya jualan pisang molen waktu kuliah segala macam, interact with people. Kamu kira orang jual pisang nganter-nganter ke kosan itu juga kan itu inisiatif namanya. Dia looking an opportunity, ngedefine marketnya, at least dia punya plan kemana aja, ya berapa banyak. Itu juga dan dia gimana caranya barang itu bisa masuk ke kosan orang, ngerti nggak sih? Gimana dia apa namanya punya channel di dalam situ, itu tuh latihan loh namanya buat professional work sebenarnya. Jadi kuliah itu tempat yang kamu bisa belajar macam-macam banget. Ini saya takut saya kelamaan banget ya. Kalian ingetin saya ya kalau kelamaan. Jadi itu sih menurut saya pertama kamu harus punya plan. Yang kedua, ini agak lebih general sebenarnya. Yang kedua, tapi kamu harus punya mental yang nggak inferior. Karena kalau kamu sudah inferior aja, sesama kita nih, ya, kamu bisa ngalamin inferiority-nya parah waktu apa? Mungkin dikelilingin sama orang yang kamu lihat warna kulitnya beda, ngomongnya jauh lebih lancar daripada kita, dan mereka kayaknya aktif banget hampir semuanya kecuali kita. Kamu bakal tenggelam sih bisa jadi. Jadi mental sih yang paling ini. Itu sih. Harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri gitu ya, Kak? Iya. Nah, tuh Sobat Ngulik, kalau kalian mau mempersiapkan karir, jangan lupa buat plan. Harus ada plan jangka panjang, plan jangka pendek gitu ya, Kak. Tapi jangan lupa untuk tetap harus fleksibel. Kalau misalnya plan jangka pendeknya belum tercapai, jangan menganggap kalau itu gagal. Kalian masih punya jalan yang lain menuju Roma, ya kan? Dan, Sorry, saya tambahin satu lagi boleh nggak? ya boleh, Kak. Menurut saya Boleh, penting Kak. banget. Belajar. Tadi, saya mungkin kurang meng-highlight. Yang saya pelajarin banget sepanjang hidup saya nih, adalah belajar sesuatu itu nggak pernah rugi. Simply kadang-kadang kita cuma nggak tahu kapan itu kepakainya. Jadi kayak saya bisa kerja akhirnya ngerti cepet catching up sama topiknya peternakan kenapa? Karena saya pernah ikut teman saya skripsi tentang sapi. Bukan skripsi saya, skripsi teman saya. Emang dia minta bantuin? Ya, enggak. Emang saya bantuin sesuatu? Enggak juga. Saya ikut aja dia turun lapang. Iseng aja main ke peternakan, ngobrol, nanya-nanya, sok-sok apa pengen tahu gitu. Dan itu guna banget. Atau saya pernah ikut waktu KKN misalnya, ngerti tentang sampah tanaman segala macam. Itu saya pernah implement buat apa namanya project sama peternak misalnya. Jadi belajar sesuatu tuh dan saya nggak pernah tahu bahwa saya nanti bakal kerjain itu. Belajar sesuatu tuh nggak pernah rugi. Kita cuma nggak akan mungkin waktu itu belum tahu kapan itu bakal berguna. Nah, dengan belajar banyak hal, itu juga buka kamu peluang lebih banyak. Tahu nggak? Karena kayak misalnya saya, salah satu kalau kalian lihat piece of apa namanya plan-nya saya nih sebenarnya, saya pengen nyoba banyak-banyak. Jadi kalau di global ada lowongan saya yang bisa saya kejar banyak. Kalau saya misalnya cuma fokus ngerjain susu aja, ya saya cuma bakal bisa attract orang untuk hire saya untuk kerjaan di susu. Kan limited. Karena saya ke rigid packaging, indirect kategori. Saya
lihat itu. Nah, karena kamu harus belajar banyak tadi itu juga kan ini pertanyaan kamu nih spesifik tadi gimana kalau kamu mau ngejar tadi ya kamu harus buka peluangnya juga sebanyak-banyaknya. Gimana cara buka peluang sebanyak-banyaknya? Networking dan kamu harus juga punya experience yang lebar juga gitu loh. Gitu sih. Jadi belajar nggak pernah rugi. Satu hari kamu bakal berguna. Yang kedua itu bakal buat kamu punya banyak peluang. Peluangnya lebih luas. Tuh, Sobat Ngulik, dengerin saran dari Kak Najmi. Kita harus belajar terus mencoba supaya kita punya pengalaman yang banyak, punya networking yang luas, terus kita juga punya peluang yang besar gitu ya. Nah, nih aku ada satu quotes buat Sobat Ngulik yang menarik banget nih. The measures of intelligence is the ability to change dari Albert Einstein. Nah, ngomongin tentang change nih. Tadi Kak Nasmi kan juga berpindah-pindah bidang gitu ya Kak untuk menambah pengalaman gitu ya Kak. Nah, ngomongin tentang change nih Kak, berkaitan sama pandemi, kalau dari pandangan Kak Najmi sendiri, ketika terjadi pandemi itu shifting di dunia kerja sebelum dan sesudahnya itu seperti apa Kak? Terus impact-nya untuk bisnis bagaimana Kak? Signifikan. Signifikan. Enggak. Jadi saya kebetulan baru di interview nih tentang ini sama HR. Saya bisa bilang gini, kalau kayak kalian lihat nih misalnya nih, saya suka belajar hal yang baru dan saya suka nyoba-nyoba. Jadi saya juga punya mindset yang saya aja pengen berubah-ubah, gitu nggak sih? Karena lupain masalah pandemi, lupain ngomongin situasi bisnis tentang kerjaan. Perubahan tuh selalu terjadi. Beneran deh, nggak ada yang nggak berubah beneran deh. Itu tuh nggak cuma konsep, nggak cuma good quotes gitu loh. Itu fact gitu loh. Siapa sih kalian yang hidupnya nggak berubah? Semua orang berubah, ya kan? Jadi kalau kamu ngerti bahwa dunia ini selalu berubah, ya, kamu harus jadi orang yang ngambil manfaat dari perubahan, ya kan? Membuat diri kamu selalu relevan. Karena dia selalu berubah. Makanya nih, kamu juga harus terus update tuh apa yang bakal berubah, harus punya wawasan gitu loh. Dan buat diri kita tuh relevan. Kalau sekarang ngomongin dengan pandemi impact-nya gede-gede banget. Karena customer behavior-nya tuh berubah. Apa urusannya sih? Emang saya orang sales atau marketing ngomongin customer? Ya, ini impact. Karena customer itu bakal ngedrive how your business will react gitu loh. Ya kan? Kalau yang tadinya mereka lebih suka keluar, beli sesuatu yang harus gampang dimakan di luar, misalnya kan yang ini, mungkin dia sekarang akan stay di rumah dan mungkin package-nya lebih gede, I don't know. Ngerti nggak sih? Ya kan? Mungkin dia butuh Iya. yang lebih tahan lama. Itu kan at the end bakal ngedrive banyak hal, formulasi produk kamu bisa berubah, packaging kamu bisa berubah. Makanya kita harus buat diri kita selalu relevan dan untuk buat diri kita selalu relevan itu kita harus ngerti apa yang ngedrive. Kalau yang kerja ya jelas customer yang akan ngedrive, market yang akan ngedrive kamu. Ya kan? Kalau kalian bidang lain ya you see gitu loh, apa customernya kamu ini? Apa yang driven factor-nya apa? Dan make yourself relevant. Jadi kalau ditanya perubahannya drastis banget. Dan believe me gitu loh, akan ada yang menang. Nggak semua orang tuh kalah gitu loh. Akan ada orang yang enjoy perubahannya. Mungkin ada giant yang collapse, ya, mungkin ya. Tapi bakal ada orang-orang yang giant tambah giant atau yang kecil jadi giant gitu loh dengan perubahan karena mereka adapt gitu loh. Ya kan? Jadi instead of dia losing the business, dia gain market gitu loh, market share. Ya kan? Karena goncangan ini kadang-kadang mungkin ada orang yang nungguin gitu loh. Menurut saya nggak tahu ya, mungkin ada orang yang nungguin goncangan gitu loh untuk nge-shake market terus dia ambil opportunity, mungkin kan. Mungkin aja gitu loh. Saya nggak tahu. Cuma ya itu make sense buat dilakukan orang karena kamu lihat aja kalau setiap perubahan tuh ada yang menang, ada yang bertahan, ada yang menang, ada yang kalah. Ya kan? Dan itu bisa signifikan dan itu terjadi ya kan. Nah, sekarang kalau ngomongin way of working juga totally different. Ya. Ada orang yang interpersonal communication-nya bagus banget. Misalnya nih, kamu bisa bayangin nggak? Nih saya ngambil contoh aja. Ada orang yang misalnya interpersonal skill-nya tuh bagus banget. Dia ketemu orang, ngobrol, approach orang, ya kan. Terus misalnya berusaha influence orang untuk dapat apa yang dia mau, misalnya. Dan itu lumayan personal. Ada orang yang kerjanya kayak gitu.
tipikalnya kayak gitu dan skillnya itu. Kamu bisa bayangin nggak dunia sekarang ribet mau melakukan itu? Bener nggak? Sekarang kamu kalau mau ketemu orang tuh harus benar-benar arrange session, bisa ngerti nggak sih? Dan nggak semua orang akan video call. Kamu akan sudah hilang tuh gesture segala macam itu tinggal suara doang ya kan? Itu Hmm. susah. Apalagi kamu ngelit tim misalnya, itu juga susah. Kamu harus build connection sama tim kamu sekarang apa namanya digitally, ya kan? Jadi kita di-push untuk bisa itu. Itu yang pertama. Gimana kita bisa shifting our way of working dari yang bisa direct interaction jadi lumayan apa namanya ya digital. Yang kedua, yang berubah banget tuh adalah work from home ini tuh nggak ada orang yang kontrol kamu. Iya. Ya. Betul, saya juga ngerasain bahwa jam kerja lumayan panjang jadinya. Karena orang mikir kan kamu akan selalu available. Kalau kamu secara fisik ke kantor ya kamu entah meeting kemana segala macam orang nggak lihat juga gitu loh ya kan. Kalau sekarang tuh kan bener-bener orang bakal lihat schedule kamu, kalender kamu bisa dilihat orang. Kalau ada spot dia block. Jadi kayak orang bener-bener berusaha menuin ininya kamu susah banget nyari waktu buat bisa bebas. Jadi lumayan panjang. Tapi di sisi lain nggak ada orang yang kontrol kamu. Nggak ada yang kontrol kamu kan sebenarnya. Jadi gimana caranya kamu bisa tetap, misalnya ada jam kosong, gimana kamu tetap bisa produktif, melakukan sesuatu. Karena orang lain bakal punya kerjaan sendiri, ada yang dia urusin segala macam, ya mungkin at some point bakal cross dengan kamu, tapi di waktu kosongnya kamu nih, kami ngapain tuh nggak ada yang kontrol. Kamu bisa tidur, ya kan? Iya, gimana kamu bisa kontrol diri sendiri. Nah, itu juga lumayan berubah. Itu sih, ya menurut saya yang paling berubah ya pola interaksi, terus jelas bisnis berubah, ya kan? Sama ini, gimana kita ngontrol diri sendiri juga di masa pandemi ini sebenarnya. Dan berusaha tetap hidup normal gitu loh. Karena kamu bakal stuck di depan layar tuh asli berjam-jam. Jadi kalau kamu nggak bisa buat itu balance, ya, kamu bakal ribet sendiri sebenarnya. Wah, tapi aku bisa relate banget sih Kak sama yang Kakak tadi jelasin karena aku sebagai mahasiswa juga terus-terusan ada di depan laptop, terus habis itu bangun pagi udah ada kelas lagi, tapi kelasnya harusnya di rumah aja, nggak perlu mandi, nggak perlu siap-siap kayak gitu. Dan emang benar-benar harus banget punya yang namanya self control untuk bisa apa ya, menjaga diri kita untuk tetap produktif juga walaupun tetap ada di rumah kayak gitu. Nah, Kak, nggak kerasa kita udah mau hampir di penghujung acara, ujung dari podcast ini. Nah, mungkin terakhir nih, Kak, kira-kira pesan apa sih, Kak, yang Kakak miliki untuk fresh graduate maupun mahasiswa seperti kita yang menonton podcast ini, agar kita bisa berkarir dengan sukses seperti Kak Najmi? Sukses. Sukses itu juga saya honestly dengan definisi suksesnya saya belum sukses menurut saya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi dengan saya ngomong alhamdulillah, pertama itu harus kalian lakukan selalu bersyukur, punya mindset bersyukur. Bersyukur bagi saya itu happy dengan keadaan hari ini, tapi terus berusaha dapat yang lebih bagus. Itu namanya bersyukur. Gitu loh. Bersyukur itu bukannya stop. Bersyukur itu kamu tetap keep challenging yourself to get better gitu loh. To be better person, to get better in your life, etc. Tapi juga happy. Karena bisa jadi kalau kamu terjebak di tengah-tengah antara kamu nggak happy dengan hidup kamu, ngerasa nggak dapat yang kamu mau, ngerasa nyambung nggak sih? Dan di sisi lain kamu terlalu happy, juga nggak mikir gimana improve. Jadi bersyukur itu harus dimaknai dua. Kamu harus happy dengan yang sekarang dan ini. Dan kamu ngomong sukses tuh definisi sukses orang bakal beda-beda. Kamu nggak perlu ngejar definisi sukses orang lain. Ya, kamu nggak perlu dianggap orang lain sukses as long as you happy with yourself gitu, with your life, dan kamu sudah achieve apa yang kamu define sebagai sukses, cukup gitu loh. Nah sekarang kalau ditanya apa yang saya boleh pesenin, pertama kamu define sukses itu apa. Ya, kamu nggak bisa ngejar sesuatu yang kamu nggak define.
Ya, dan kalau kamu nggak define itu, kamu bakal ikut definisi orang lain. Gitu loh. Jadi define sukses kamu tuh apa. Itu yang pertama dulu. Kalau nggak, sekali lagi, bahaya banget kamu ikut pakai iPhone yang paling baru, itu dianggap baru lulus sukses, dia baru kerja udah punya iPhone yang paling baru, mobilnya bagus segala macam. Itu kamu ikut definisi sukses orang lain. Bisa jadi itu definisi sukses orang lain gitu loh. Makanya penting banget kamu define sukses kamu apa. Yang kedua tadi plan, jelas. Untuk menuju itu to get your to bring yourself to get your ambitions, itu apa plannya, ya kan? Dan being flexible. Banyak sih sebenarnya pesan-pesan saya sudah saya sampaikan dari tadi sebenarnya. Nggak pernah rugi belajar apapun. Kamu simply belum tahu itu gunanya apa. Ya. Dan satu hal yang saya ngerasa saya udah lumayan abis-abisan waktu kuliah belajar, karena saya asli nyoba macam-macam. Nggak macam-macam sih. Ya lumayan aktif, ya. Cuma kalau saya balik lagi, saya bakal lebih aktif lagi. Saya bakal lebih banyak lagi nyoba yang lain. Kayak sekarang saya ditanya, kamu mau buka bisnis? Oh, pengen banget, tapi belum sempat nyoba. Kenapa dulu saya waktu kuliah nggak nyoba aja sekalian? Nggak ada risk. Apa sih risk? Sekarang saya risk kalau saya berhenti kerja buka bisnis dan nggak berhasil. Apa yang buat makan anak-anak saya misalnya? Waktu kuliah, saya bisa nyoba apapun. Beneran deh. Jadi kalau saya pesan sama anak-anak kuliah atau yang fresh graduate, belajar macam-macam, cobain yang positif. Buat salah itu bagus, nggak ada masalah, yang penting kamu belajar. Tetap relevan sama keadaan. Kamu harus lihat dunia ini kayak gimana. Kamu harus adjust diri kamu. Kamu nggak bisa nge-push dunia buat berubah buat kamu. Kamu harus adjust diri kamu. Ready sama apa yang bakal berubah, karena kamu harus punya mindset bahwa dunia terus berubah. Jadi ya kamu lumayan harus ikut adjust diri kamu. Instead of, kenapa sih dunia berubah? Kenapa sih orang-orang sekarang tuh kayak gini? Kenapa susah banget sih mau ketemu orang sekarang karena gini-gini? Ya, that's life gitu loh. That's life. Dia terus berubah. Yang kamu harus manage adalah diri kamu. Kamu nggak bisa manage seluruh dunia. Jadi, dan tadi kalau ngomongin passion, hati-hati terjebak sama yang namanya passion. Ya, buat fresh graduate, ya. Asli saya juga banyak sempat interview anak-anak yang baru mau masuk, gitu-gitu kan. Ya itu. Ya, saya nggak terlalu pengen sih sebenarnya procurement karena gini. Saya tuh passion-nya tuh sebenarnya ketemu orang. Ya, men. Ya, procurement ya ketemu orang, kamu ketemu supplier segala macam, ketemu orang pabrik waktu dia production, ke factory-nya supplier, kamu ketemu market intelligence team segala macam, kamu ketemu orang. Simply karena nggak tahu. So don't trap yourself with limited patient definition. Ngerti nggak? Jadi kamu harus ngedefine passion-nya itu harus ngerti dan being flexible. Knowing your passion is good things, but don't limit yourself. Gitu loh. Itu sih menurut saya. Wah, menarik banget, Kak. Benar-benar dapat banyak banget insight dari podcast kita hari ini. Dan aku benar-benar langsung tercerahkan tadi yang Kak Najmi bilang bahwa kita tuh harus mendefinisikan sukses kita sendiri juga. Jangan sampai kita ke-trap sama suksesnya orang lain, karena mungkin sukses dari definisi orang-orang tuh juga berbeda. Dan juga untuk sobat ngulik semua, jangan lupa untuk selalu belajar, apalagi kita masih memiliki waktu yang panjang di kuliah ini, dan juga untuk para fresh graduate untuk selalu mau belajar dan jangan sampai terjebak sama passion yang salah, definisi passion yang salah seperti itu. Nah, terima kasih banyak Kak Najmi yang sudah mau bersedia nih untuk ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita semua. Dan juga untuk sobat ngulik semua, nantikan untuk Ngopi Podcast selanjutnya yang pasti akan memberikan banyak insight, inspirasi, dan juga ilmu-ilmu baru untuk kita semua. Nah, saya Hansela dan juga Yoma pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Najmi. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!